Kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih bila sepanjang hari ini Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihimu. Inilah yang ku tahu Tuhan, pada siapa ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ku terkagum akan segala perbuatan tangan-Mu. Ku tak hanya dengar dari kata orang lagi, namun mataku sendiri memandang Engkau. Ku curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihimu. Inilah yang ku tahu Tuhan,
hidup kami. Haleluya. Engkau beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. 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 Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Glory. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku curahkan isi hatiku, betapa ku mengasihimu. Inilah yang ku tahu, Tuhan, kepada siapa ku percaya. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan melalui doa pagi ini. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan. Sebelum kami menjalani pagi ini, sepanjang hari ini kami rindu hidup kami dituntun dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu biar setiap yang kami dengar hari ini
boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita buka Alkitab kita di Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, namun hari ini kita baca ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Jatuhnya Yeriko. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bagaimana Tuhan memerintahkan Yosua bersama dengan bangsanya untuk masuk di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, termasuk Yeriko. Bapak Ibu, kita tahu betul bahwa tembok Yeriko itu tidak sembarangan tembok. Kenapa saya katakan tidak sembarangan tembok? Saya pelajari bahwa tembok Yeriko itu ternyata itu ada 2 lapis. Lapis yang pertama itu ketebalannya 1,8 meter tebalnya. Lalu tembok yang di dalamnya itu tebalnya 3,6 meter. Jadi 2 lapis. Lapis pertama 1,8, lapis kedua yang di dalam itu 3,6 meter. Dan saudara tahu tingginya itu 9 meter. Cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi orang kalau sudah masuk di tembok Yeriko, wes aman. Musuh nggak bisa naik, musuh nggak bisa menyerang. Tidak seperti zaman sekarang, di rudal hancur. Kalau dulu kan tidak ada rudal, ya. Paling panah, senjata biasa, pedang. Jadi kalau orang sudah masuk di tembok Yeriko, aman. Nah Tuhan berjanji kepada Yosua dan juga pasukannya, tentaranya, bahwa Tuhan akan memberikan Yeriko itu kepada Yosua. Termasuk rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa akan diberikan kepada Yosua. Pertanyaannya, bagaimana Yosua bisa merebut atau bisa masuk ke dalam tembok Yeriko itu yang begitu
tebal, 2 lapis lagi begitu tinggi, dan dikelilingi oleh tentara-tentara Yeriko. Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mari kita belajar Bapak Ibu, sesuai dengan tema gereja kita, mengikut Yesus, memikul salibnya. Bagaimana supaya Yosua bersama tentaranya bisa masuk ke tembok Yeriko itu? Satu-satunya itu tembok harus roboh. Tapi caranya merobohkan itu gimana? Enggak mungkin Yosua ambil linggis, ya kan? Dipukuli, wah enggak kuat. Nah disinilah kita belajar Bapak Ibu, mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Caranya gimana? Jangan maunya kita lagi. Tetapi ayo mengikut Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pikul salib kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Sebelumnya diintai dulu tembok itu. Dan banyak berita-berita yang membuat Yosua tambah ciut. Karena diceritakan, waduh, tentaranya luar biasa, gagah perkasa. Belum yang lain-lain lagi, saudara. Tetapi Yosua optimis. Karena Tuhan yang memberikan Yeriko kepada dia. Dan dia percaya. Sekarang yang perlu bukan dengan kekuatan Yosua, bukan dengan caranya Yosua, bukan dengan maunya Yosua, tetapi ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, lalu mengikut Yesus. Apa itu? Perhatikan Bapak Ibu. Di sini Tuhan memerintahkan Yosua dan juga tentaranya. Imam disuruh di depan bawa sangkakala. Lalu Yosua bersama dengan tentaranya. Hari pertama disuruh kelilingi tembok Yeriko. Hari kedua disuruh, hari ketiga sama, hari keempat sama, hari kelima sama, hari keenam sama. Tetapi hari yang ketujuh Tuhan suruh apa? Kelilingi 7 kali. Bapak Ibu, disinilah kita akan belajar sama-sama. Kalau kita mau mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut dia. Sangkal diri apa yang kita temukan di sini? Pikul salib apa yang kita temukan di sini? Coba perhatikan Bapak Ibu. Hari pertama disuruh kelilingi tembok Yeriko. Hari pertama mungkin orang-orang tentara Yeriko masih melihat biasa gitu kan. Mereka pertama lewat, ya toh, keliling, lewat, tidak ada apa-apa. Hari kedua lewat, gak melakukan apa-apa, diam, gak berkata, gak bersorak, diam hanya lewat. Tentara Yeriko lihat dari atas mulai curiga. Ada apa ini orang-orang? Hari ketiga, mereka lakukan hal yang sama. Saya percaya tentara Yeriko mulai berkata, ini orang gila semua ini.
Hari keempat, mungkin dari atas sudah disiram pakai pasir. Hari kelima, maaf Bapak Ibu, saking jengkelnya tentara Yeriko, mungkin mereka berkata begini, oh ini orang gila-gila ini. Mungkin maaf, selain diomongi kasar, mungkin dikencingi dari atas. Hari ke-6 lebih parah. Hari ke-7, apalagi sampai 7 kali dikelilingi. Tentara Yeriko mungkin, wah mereka sudah melakukan apa saja kepada Yosua dan tentaranya. Disinilah kita belajar sangkal diri, memikul salib, ikut Yesus. Kalau menuruti daging, Yosua akan berkata begini, Tuhan ojo guyonan Tuhan, apa-apaan ini Tuhan. Ngapain harus kayak gini? Sudah gitu, kita diomongi dari atas, kita diomongi macam-macam, kita diludahi, kita dikencingi, kita disiram pasir, dilempari dan lain sebagainya. Di sini kita belajar menyangkal diri, pikul salib sebagai orang-orang yang percaya pengikut Yesus. Memang secara manusia gak enak. Gimana enaknya? Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi perhatikan, Tuhan menyuruh Yosua dengan aturan yang Tuhan buat harus dia ikuti. Kalau maunya Yosua nggak perlu kayak gitu. Malu-maluin aja. Nggak mau aku. Bisa. Tapi kalau itu dilakukan Yosua tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tapi dengar ini. Disinilah kalau mengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, lalu ikut dia. Yosua mengikuti maunya Tuhan. Dia tidak mengikuti maunya sendiri, dia tidak menuruti dagingnya sendiri, tapi mengikuti maunya Tuhan. Pikul salibnya mungkin dibilangi macam-macam, dilempari, sudah. Karena dia mengikut Yesus, dia pikul salib itu. Dan apa yang terjadi saudara? Tembok yang berlapis itu 1,8 sama 3,6. Apa yang terjadi? Hari ke-7 dikelilingi 7 kali. Dan keliling 7 itu, yang ke-7 kalinya itu, sangkakala berbunyi dengan bunyi yang panjang. Dan disitulah mereka bersorak dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Tembok itu yang 9 meter itu roboh, rontok. Pertanyaan saya, apakah Yosua yang merobohkan itu? Apakah Yosua yang dengan pasukannya yang melinggis itu sehingga roboh? No. Siapa yang merobohkan? Tuhan. Tuhan yang merobohkan. Sehingga apa? Tembok yang segitu besar, yang begitu tebal, yang begitu tinggi roboh. Bagian Yosua hanya nurut mengikut perintah Tuhan, pikul salibnya, lalu ikut. Tembok yang segitu besar roboh. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu engkau tidak melihat atau engkau tidak menghadapi lagi tembok seperti tembok Yeriko, benteng seperti benteng Yeriko, enggak lihat lagi. Tapi sadarkah Bapak Ibu hari-hari ini banyak tembok-tembok di depan kita yang secara manusia enggak mungkin kita lewati. Ada tembok ekonomi, mungkin utangmu secara manusia 7 turunan enggak mungkin lunas. Ada tembok kesehatan yang secara manusia enggak mungkin sembuh.
Atau ada tembok keluarga, secara manusia keluargaku nggak bisa pulih. Atau ada tembok pekerjaan, secara manusia nggak mungkin saya dapat pekerjaan. Atau ada tembok jodoh, secara manusia nggak mungkin saya menikah. Atau nggak mungkin saya laku. Atau secara apalah tembok-tembok di depan kita hari-hari ini. Secara manusia mustahil. Secara manusia nggak mungkin kita lewati. Tapi ingat. Kalau Bapak Ibu mau tembok Yerikomu itu roboh. Ayo. Saya ajak kita. Nurut apa yang menjadi maunya Tuhan. Nurut ikuti maunya Tuhan. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Lalu ikut. Nanti yang melakukan bukan engkau. Yang berbuat bukan engkau. Yang menyatakan mujizat itu Tuhan. Engkau hanya lakukan bagianmu. Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau saya bersaksi Bapak Ibu, terlalu banyak kesaksian saya. Bagaimana Tuhan nyatakan mujizatnya dalam kehidupan saya. Sampai hari ini. Ya, 2 minggu saya sakit, gak bisa jalan. Gak bisa jalan, sakit. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada saya. Itu mujizat. Ya. Banyak kesaksian saya Bapak Ibu. Yang saya lakukan hari-hari ini. Ikutin aja maunya Tuhan. Ikutin aja maunya Tuhan. Ikutin aja maunya Tuhan. Mungkin orang bilang kita gila, mungkin orang bilang kita aneh-aneh, orang bilang kita, orang fitnah kita, orang berkata apa tentang kita. Silakan pikul salib kita. Ikutin aja maunya Tuhan. Saya percaya di saat engkau mengikuti maunya Tuhan. Lihat, tembok-tembokmu itu roboh. Yang merobohkan Tuhan, bukan engkau. Sehingga engkau mengalami mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, sesudah tembok Yeriko itu roboh, pasukan Yosua, tentara Yosua masuk, jarah semua. Emas, perak, besi itu ditaruh di bait Allah. Lainnya dimusnahkan semua. Dan mereka harus taat itu. Mereka tidak boleh berkata sayang, tidak bisa. Itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan kalau sudah ngomong ikuti, perintahnya ikuti, maunya ikuti. Dan lihat, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Saya rindu pagi hari ini, mungkin engkau sedang mengalami tembok-tembok yang menghalangi hidupmu hari-hari ini secara manusia. Engkau tidak bisa tembus. Tapi saya percaya kalau engkau ikut Tuhan, sangkal diri, pikul salib, ikut Dia, maka tembokmu itu nanti akan dirobohkan oleh Tuhan. Dan engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Biar firman ini boleh memberkati kita pagi hari ini. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar kami bukan hanya sekedar pendengar firman, biar kami menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Ajar kami Bapa hari-hari ini bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar mengikut Engkau, tetapi biar kami menyangkal diri kami. Dan kami memikul salib kami, lalu mengikut maunya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat tembok-tembok yang menghalangi kami selama ini dirobohkan oleh Tuhan. Sehingga kami masuk di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati gerejamu, berkati hamba-hambamu Tuhan yang melayani. Pakai semuanya untuk kemuliaan Engkau. Kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke pekerjaan kami, ke rumah kami, ke tempat kami masing-masing.
Dengan rendah hati kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau minta Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit, turunkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa Surgawi, di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup kita semua mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.